Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yani Arifah Soaz Zahida. Di sini saya akan mempresentasikan tentang fungsi dan manfaat media pembelajaran. Ada 4 subbab yang akan saya bahas. Yang pertama, pengertian media pembelajaran. Yang kedua, prinsip-prinsip media pembelajaran. Yang ketiga, manfaat media pembelajaran. Dan yang terakhir, fungsi media pembelajaran. Selanjutnya, pengertian media pembelajaran. Segala alat pengajaran yang digunakan untuk membantu menyampaikan materi pelajaran dalam proses belajar mengajar sehingga dapat memudahkan pencapaian tujuan-tujuan pembelajaran yang sudah dirumuskan. Selanjutnya, prinsip-prinsip penggunaan media pembelajaran. Yang pertama, penggunaan media pengajaran hendaknya dipandang sebagai integral dari suatu sistem ke sistem pengajaran dan bukan hanya sebagai alat bantu yang berfungsi sebagai tambahan yang digunakan bila dianggap perlu dan hanya dimanfaatkan sewaktu-waktu. Yang kedua, media pengajaran hendaknya dipandang sebagai sumber belajar yang digunakan dalam usaha memecahkan masalah yang dihadapi dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga, hendaknya benar-benar menguasai teknik-teknik dari suatu media pengajaran yang digunakan. Yang keempat, seharusnya memperhitungkan untung ruginya pemanfaatan suatu media pengajaran. Yang kelima, penggunaan media pengajaran harus diorganisir secara sistematis, bukan sembarang menggunakannya. Yang keenam, jika sekiranya suatu pokok bahasan memerlukan lebih dari berbagai macam media, maka pendidik dapat memanfaatkan multimedia yang menguntungkan dan memperlancar proses pembelajaran dan juga dapat merangsang dalam belajar. Selanjutnya, ada beberapa syarat umum yang harus dipenuhi dalam pemanfaatan media pembelajaran. Yang pertama, media yang digunakan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Yang kedua, media tersebut merupakan media yang dapat dilihat atau didengar. Yang ketiga, media yang digunakan dapat merespon sasaran. Yang keempat, media juga harus sesuai dengan kondisi sasaran. Yang kelima, media tersebut merupakan perantara atau medium dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, penggunaan media pembelajaran seharusnya mempertimbangkan beberapa hal berikut ini. 1. Pendidik harus berusaha dapat memperagakan atau merupakan model dari suatu pesan atau isi materi yang akan disampaikan. Yang kedua, jika objek yang akan diperagakan tidak memungkinkan dibawa ke dalam ruangan, maka sasaran diajak ke lokasi tersebut. 3. Jika sasaran program tidak memungkinkan dibawa ke lokasi objek tersebut, usahakan model atau tiruannya. Yang keempat, bila mana model atau maket juga tidak didapatkan, usahakan gambar atau foto-foto dari objek yang berkenaan dengan materi atau pesan pembelajaran tersebut. Yang kelima, jika gambar atau foto juga tidak didapatkan, maka pendidik berusaha membuat sendiri media sederhana yang dapat menarik perhatian. Yang terakhir, bila mana media sederhana tidak dapat dibuat oleh pendidik, gunakan papan tulis untuk menginstruasikan objek atau pesan tersebut melalui gambar sederhana dengan garis lingkaran. Selanjutnya, ada fungsi media pembelajaran. Menurut Levy dan Lenz, 1982, mengemukakan 4 fungsi media pembelajaran, khususnya media visual, yaitu 1. Fungsi atensi. Fungsi atensi media visual merupakan inti, yaitu menarik dan mengarahkan perhatian untuk berkonsentrasi kepada isi pembelajaran yang berkaitan dengan makna visual
yang ditampilkan atau menyertai teks materi. Dan yang kedua ada fungsi afektif, media visual yang dapat terlihat dari tingkat kenikmatan sasaran dalam belajar atau membaca teks yang bergambar. Yang ketiga ada fungsi kognitif. Fungsi kognitif adalah media visual yang terlihat dari teman-teman penelitian yang mengungkapkan bahwa lambang visual atau gambar memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan yang terkandung di dalam gambar. Yang keempat ada fungsi kompensatoris. Fungsi kompensatoris adalah media pembelajaran terlihat dari hasil penelitian bahwa media visual yang memberikan konteks untuk memahami teks membantu sasaran belajar yang lemah dalam membaca untuk mengorganisasikan informasi dalam teks dan meningkatkannya kembali. Manfaat media pembelajaran. Secara umum, media pendidikan mempunyai kegunaan-kegunaan sebagai berikut. 1. Memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistis atau dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan berkala. Yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Yang ketiga, penggunaan media pendidikan secara tepat dan bervariasi dapat mengatasi sikap pasif peserta sasaran dengan sifat yang unik pada setiap sasaran, ditambah lagi dengan lingkungan dan pengalaman yang berbeda. Maka, pendidik akan banyak mengalami kesulitan bila mana semuanya itu harus diatasi sendiri. Masalah ini dapat diatasi dengan media pendidikan, yaitu dengan kemampuan dalam. Yang pertama, memberikan perangsang yang sama. Yang kedua, mempersamakan pengalaman. Yang ketiga, menimbulkan persepsi yang sama. Menurut Dale, 1969.2.180 mengemukakan bahwa bahan-bahan audiovisual dapat memberikan banyak manfaat asalkan pendidik berperan aktif dalam proses pembelajaran. Pengembang program harus selalu hadir untuk menyajikan konten pembelajaran dengan bantuan media apa saja agar manfaat berikut ini dapat terrealisasikan antara lain. 1. Meningkatkan rasa saling pengertian dan empati. 2. Membuahkan perubahan signifikan tingkah laku. 3. Meningkatkan motivasi belajar. 4. Membawa kesegaran dan variasi bagi pengalaman sasaran. 5. Membuat hasil belajar lebih bermakna bagi berbagai kemampuan sasaran. 6. Mendorong hasil belajar lebih bermakna dengan jalan melibatkan imajinasi dan partisipasi aktif yang mengakibatkan meningkatkan hasil belajar. Yang ketujuh, memberikan umpan baik yang diperlukan yang dapat membantu sasaran menemukan beberapa banyak yang telah mereka pelajari. Yang kedelapan, melengkapi pengalaman yang mencerminkan itu konsep-konsep yang berkala dapat dikembangkan. 9. Memperluas wawasan dan pengalaman yang mencerminkan pembelajaran nonverbalistik dan membuat generalisasi yang tepat. 10. Meyakinkan diri bahwa urutan dan kejelasan pikiran yang dibutuhkan jika mereka struktur konsep dan sistem gagasan yang bermakna. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.